Hari ini masih karena ini mereka berdua ini bukan berdua sih, ada 3 orang tinggal satu satu rumah, yang satu Gino Yesus, yang satu Epa. Nanti saya akan tanya-tanya yang Epa dulu. Silakan perkenalan dulu lah supaya orang pada tahu. Ya silakan. Nama saya Sutriani, saya dari Indramayu, EPA 11. Epa 11 ya. Sutri sebelum ke sini apa belajar bahasa Jepang dulu di LPK kayak Nuri tadi di LPK atau gimana? Kalau saya sih nggak masuk LPK, kayak direkomendasiin dari kampus aja gitu kan. Ikut program ini katanya, program EPA dari pemerintah, terus daftar, ya ikut masuk sini. Nggak belajar dulu. Jadi Sutri setelah lulus dan rekomendasi dari kampus, apa punya basic bahasa Jepang N4 atau gitu? Enggak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Jadi langsung ikut mendaftar program EPA aja dan alhamdulillah lulus. Setelah lulus apakah Sutri belajar bahasa Jepang setelah lulus? Maksudnya sudah diterima programnya, apa belajar bahasa Jepang di Indonesia? Iya, habis diterima kan matching, terus masuk di Jakarta pelatihan 6 bulan bahasa Jepang. Terus udah 6 bulan ke Jepang, 6 bulan lagi belajar bahasa Jepang. Jadi setelah 6 bulan belajar bahasa Jepang langsung terbang ke Jepang ya? Ya. Setelah sampai di Jepang apa masih belajar bahasa Jepangnya? Iya, belajar lagi di tempat pelatihan 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi totalnya 1 tahun. Ini maksudnya yang saya perjelas di sini waktu ikut EPA apa sudah terima, maksudnya ada sudah kayak gaji gitu atau biaya sendiri? Oh, nggak ada, semuanya dibiayain dari pemerintah. Itu dari pemerintah Jepang apa Indonesia? Dari dua-duanya kerjasama. Oh. Saya mau ini kan kebetulan ada Gino Jisuse, gimana dengan Nuri waktu apa sudah ada dapat uang jajan atau gimana waktu pelatihan? Itu di LPK saya sebulan-bulannya dapat uang jajan. Oh, itu dari pihak LPK ya yang kasih, berarti itu kebijakan ya. Jadi teman-teman, ini bukan apa, kita cuma sharing bagi teman-teman yang tahu bahwa ke Jepang itu banyak program, ada EPA, ada Tokute dan Gino Jisuse. Nah, terus Sutri ini sudah berapa lama kerja EPA ini? Kerja apa perawat lansia di Shisetsu? Dari 2018, udah mau 3 tahun. Sudah mau 3 tahun ya? Gimana pengalamannya selama 3 tahun ini? Ya, gimana pengalaman? Ya, pengalamannya apakah nggak sesuai kenyataan atau ya susah-susah gampang atau menyenangkan atau gimana? Awalnya sih menyenangkan, lama-lama capek juga, susah-susah, gampang juga, tapi ya dijalanin aja. Ya ini kan maksudnya kan banyak yang adik-adik atau teman-teman kita yang pengen ke Jepang kerja itu. Nah, tapi Kaigo itu bagaimana sih? Mereka kan mungkin di LPK atau di pernah disampaikan, tapi kan secara langsung belum dilihat. Ini ada mau berbagi pengalaman atau gimana bahwa Kaigo itu gimana? Dari Sutri dulu lah. Dari pertama apa dia pengalamannya gimana? Kaget, dan setelah 3 tahun kan sudah terbiasa, gimana pengalamannya? Karena kita dari program IPA itu kan emang khusus gitu ya, dari pembelajarannya juga udah diajarin kalau kita tuh ngerawat lansia, kayak ada kebutuhan dasarnya gitu, tapi kerjasama juga sama yang lain, bukan kita kerja sendiri, jadi kerja tim, ada perawat juga, terus ada care manager, jadi nggak kerja sendiri sih, harus kerja tim gitu. Ya kerjaannya sih karena emang di pelajarannya udah ada kerja kayak gitu, jadi udah ada gambaran sih. Ini sih saya mau tanya berdua, ini kan ini melenceng dari pekerjaan sih, saya mau tanya berdua aja. Ini kan di negara Jepang ya, jadi budaya kita beda, gimana ada kendala lah ke Sutri dulu, gimana ada kendala dengan budaya Jepang atau kebiasaan orang Jepang yang
Kira-kira menurut Sutri susah diikuti atau gimana? Menurut Sutri maksudnya baik. Sutri dulu lah. Kalau menurut pribadiku sih nggak ada ya. Kendalanya nggak ada sih, nggak ada. Umpamanya buang sampah, kita kan harus berjadwal, itu kan budayanya. Terus budaya tepat waktu atau gimana? Oh iya ya. Ya kalau yang tepat waktu sih ya memang kayak bagi pribadiku sulit sih karena Sulit ya, kita orang Indonesia sudah terbiasa ya dengan. iya. Tapi kalau yang buang sampah itu bagus banget sih. Gimana ya? Ya pokoknya harus diikutin lah. Kalau bisa di Indonesia juga harus ada kayak gitu. Apa gimana ya? Ya emang taiheng apa ya? Emang taiheng sih, tapi ini iya emang susah sih, tapi memang pertamanya susah ya, tapi setelah terbiasa jadi bagus juga. Gimana bagus. Kalau Nuri pendapatnya? Sama juga sih. Sama juga ya. Terus yang terakhir ini kan kalian ini kan tinggal satu rumah ya, satu Ginjisusi, satu apa itu disediain sama perusahaan, terus apa kalian yang cari sendiri gitu? Ini udah ditentuin dari perusahaan ya, pokoknya enak sih di sini difasilitasin. Berarti sebagian dibantu sama perusahaannya. Jadi kendalanya untuk sementara ini untuk Sutri, kendalanya mungkin adalah kendala-kendala yang masih apakah bahasa yang belum dimengerti atau kerjaan yang masih belum kendalanya mungkin Sutri apa ya kendalanya? Ya yang pertama pasti bahasa sih, walaupun udah mau 3 tahun tapi ya menurutku bahasa ini susah, bahasa Jepang tuh susah. Ya sebagai orang asing ya, saya juga pribadi sebagai angkatan pertama ya bahasa sih dimana karena itu kan kita orang asing ya. Kalau Nuri gimana? Sama juga sih bahasa kendalanya, apalagi baru beberapa bulan ke Jepang. Cuma kan yang tadi itu karena yang kita di sini kan ada banyak aja orang Indonesia, ada senior jadi bisa saling membantu ya. Oke. Ya terima kasih untuk Sutri dengan Nuri, EPA 11 dengan Ginjisusi. Terima kasih ya, sama-sama dulu. Arigato.